Baik, kita mulai. Silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, rekan semua. Selamat sore. Waalaikumsalam. Warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, Cip. Ya, Beta yang baik Pak. Terima kasih atas komitmen dan kehadirannya untuk sore hari ini ya. Jadi siang tadi ya, sekira pukul 1 kita dapat edaran dari kantor pusat itu terkait himbauan pengamanan. Ya, rencana pengamanan dalam rangka apa? Dalam rangka pengamanan pelantikan presiden dan juga dalam rangka bentar lagi kita akan adanya pilkada. Lalu apa hubungannya? Ya, tentu ada hubungannya Pak, yaitu terkait pengendalian massa ya. Pengendalian massa, unit kerja kita itu rentan ya, yang kita khawatirkan ya, adanya gangguan keamanan terkait bisa saja demo, bisa saja melakukan perusakan. Ya namanya orang aksi massa kan, demo, anarkis dan lain-lain. Nah itu yang kita khawatirkan akan berdampak buruk ke unit kerja kita. Nanti suratnya akan saya bacakan. Namun sebelum kita masuk pada inti, ya di awal saya akan tunjukkan ya suatu video pembelajaran bagi kita semua bagaimana cara penanganan kita ya atau apa saja yang harus kita waspadai, apa saja yang harus kita lakukan ya. Reminder kembali terkait tugas pokok fungsi kita sebagai satuan pengamanan. Saya tampilkan dulu videonya Pak. Tunggu sebentar. Jadi agenda kita hari ini terkait rencana pengamanan ya. Taruh saya bukakan videonya. Videonya udah tampil belum ya? Sudah terlihat semua ya? Oke. Ntar saya share Tinggal suaranya. kadang. Jauh-jauh kan udah kacau gitu sini. Naik limo, naik standar. PKP. Oh, PKP. Ya, ini tolong diperhatikan ya. Ini video pembelajaran ya pengetahuan baru buat kita semua, Pak ya. Salam Baskop. Rencana Pengamanan atau Renpam, bagian pertama. Introduksi. Dalam ilmu manajemen, perencanaan umumnya diartikan sebagai sebuah kegiatan untuk merumuskan dan menetapkan tujuan, serta mengatur sumber daya organisasi dalam rangka mencapai tujuan. Sumber daya dalam organisasi, umumnya berupa personil atau manusia, material atau sarana dan prasarana misalnya tempat kerja, kendaraan dan alat-alat kerja, serta prosedur atau metode kerja. Oleh sebab itu, rencana pengamanan dapat diartikan sebagai sebuah kegiatan untuk merumuskan dan menetapkan tujuan pengamanan, serta mengatur sumber daya organisasi dalam rangka mencapai tujuan pengamanan tersebut. Dalam sebuah rencana pengamanan terdapat 5 bagian yang dikenal sebagai situpak, yaitu situasi, tugas pokok, pelaksanaan, administrasi dan logistik, serta komando dan pengendalian. Dalam bagian situasi sebuah rencana pengamanan, dijelaskan mengenai profil lokasi pengamanan khususnya menyangkut kerawanan,
yang berpotensi menjadi gangguan keamanan dan ketertiban. Kerawanan tersebut umumnya berkaitan dengan proses kerja, misalnya belum dibuatnya atau diterapkannya prosedur kerja di lokasi. Lalu kerawanan yang berkaitan dengan personil atau orang, misalnya saja personil satpamnya kurang atau tidak terlatih. Setelah itu kerawanan yang berkaitan dengan hal-hal teknis, misalnya lokasi kerja tidak punya pagar perimeter, atau pagarnya terlalu pendek, atau mungkin tidak punya CCTV. Yang terakhir kerawanan yang berkaitan dengan lingkungan sosial, misalnya komunikasi dengan penduduk sekitar kurang harmonis. Dalam bagian tugas pokok sebuah rencana pengamanan, dijelaskan mengenai tugas pokok dari para petugas atau satuan pengamanan, tentu saja berdasarkan peraturan perundangan yang ada. Tugas pokok satuan pengamanan secara garis besar adalah menyelenggarakan keamanan dan ketertiban di lingkungan atau tempat kerjanya. Dalam penyelenggaraan keamanan dan ketertiban tersebut, tugas pokok masing-masing satuan pengamanan terbagi menjadi 3 berdasarkan kualifikasi mereka, yaitu Gada Utama, Gada Madya, dan Gada Pratama. Satpam dengan kualifikasi Gada Utama memiliki tugas pokok seperti menganalisis kerawanan, membuat rencana pengamanan, rencana kontingensi, menyusun prosedur kerja, dan lain-lain. Satpam dengan kualifikasi Gada Madya memiliki tugas pokok manajerial dasar serta pengawasan pelaksanaan operasional pengamanan. Sedangkan Satpam dengan kualifikasi Gada Pratama memiliki tugas pokok sebagai pelaksana operasional pengamanan. Dalam bagian pelaksanaan sebuah rencana pengamanan, dijelaskan mengenai pola pengamanan, konfigurasi pengamanan dan tahapan pengamanan. Pola pengamanan terdiri dari 4 bagian, yaitu bentuk pengamanan, sasaran pengamanan seperti manusia, barang, tempat, dokumen juga kegiatan, lalu sifat pengamanan dan area pengamanan. Dalam konfigurasi pengamanan dijelaskan mengenai komponen standar pengamanan seperti standarisasi satpam yang dibutuhkan, standarisasi sarana dan prasarana, penetapan dan pembinaan area pengamanan, konsep umum pengamanan dan personil pengamanan. Sedangkan dalam tahapan pengamanan dijelaskan mengenai cara-cara bertindak dalam pelaksanaan pengamanan. Dalam bagian administrasi dan logistik sebuah rencana pengamanan, dijelaskan mengenai personil dan saranan serta prasarana. Bagian personil menjelaskan mengenai jumlah personil serta pengaturan jadwal kerjanya. Sedangkan bagian sarana serta prasarana menjelaskan mengenai misalnya jumlah pos satpam yang ada, peralatan dan perlengkapan operasional pengamanan seperti handi talki, senter, hingga kendaraan operasional pengamanan seperti motor patroli, mobil patroli, hingga biaya-biaya yang dikeluarkan untuk pelaksanaan operasional pengamanan tersebut. Dalam bagian komando dan pengendalian sebuah rencana pengamanan, umumnya dijelaskan mengenai hierarki komando dalam sebuah struktur organisasi pengamanan dan pengendalian organisasi pengamanan. Struktur komando organisasi pengaman bertugas Cek wifi, cek wifi. Wifi Palembang gangguan. Masuk akal. efek bulan tua kali ini. Ada Pak? Ntar ya. Jai, Jai. Banyak duit tuh, Jai. Oke, sorry terputus rekan-rekan tadi. Kita lanjutkan. Ada yang lihat enggak nih? Iya deh. Ya, sebentar dilanjut bagus jaringan di kopi. Download dulu.
Recording in progress. Dan nakati suaranya Dan. Ketik suara Dan. Tidak ada suara. Bentar. Oke. Suara yang kecilnya Dan. Halo. Sip, 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 sip. Tersebut. Dalam bagian komando dan pengendalian sebuah rencana pengamanan, umumnya dijelaskan mengenai hierarki komando dalam sebuah struktur organisasi pengamanan dan pengendalian organisasi pengamanan. Struktur komando organisasi pengamanan menjelaskan mengenai siapa, bertugas apa, memiliki kewenangan apa, bertanggung jawab kepada siapa, hingga saluran komunikasi seperti apa yang digunakan dalam sebuah struktur organisasi pengamanan tertentu. Sedangkan pengendalian menjelaskan mengenai posisi pengendali dalam situasi-situasi umum dan pada situasi-situasi khusus, seperti misalnya pada kejadian-kejadian darurat atau kahar. Rekan-rekan Satpam, demikianlah introduksi tentang rencana pengamanan atau RENPAM, dengan 5 bagian-bagiannya yang dikenal dengan situpak, yaitu situasi, tugas pokok, pelaksanaan, administrasi dan logistik, serta komando dan pengendalian. Nah, itu ya Pak ya. Jadi maafkanlah video kita tadi terpotong-potong. Intinya di awal ini itu pengenalan terkait rencana pengamanan ya. Jadi apa yang kita amankan? Yang pertama tadi terkait situasi penjagaan di masing-masing unit kerja, ya. Terus kita punya yang namanya komandan regu, danru, Pak Danru. Artinya ada kejadian, ada suatu gangguan, ya, ada resiko gangguan, ya. Yang pertama kali kita hubungi adalah Pak Danrunya, komandannya, ya. Laporkan dengan Pak Danru. Kemudian Pak Danrunya baru melaporkan dengan kami, baik itu manajemen PKSS maupun manajemen RI. Nah, artinya ini ada tingkat-tingkatannya, ada bagian-bagiannya, ya. Jadi itu secara umum yang mesti kita terapkan, Pak ya. Selanjutnya di video yang kedua ada satu lagi, Pak. Ya. Jadi video yang pertama, kemudian video yang kedua ini cukup penting juga. Ya. Kalau suaranya tidak ada bilang, Pak ya. Nah, kalau tadi itu pengenalan ya terkait rencana pengamanan. Nah, sekarang analisisnya ya. Kita menganalisis, oh ini rawan atau enggak, ini resikonya tinggi atau enggak, ya. Silakan ditonton dulu. Episode ini akan membahas mengenai rencana pengamanan bagian kedua, yaitu mengenai analisis kerawanan dan tingkat risiko keamanan. Seperti yang sudah dijelaskan pada episode sebelumnya, dalam rencana pengamanan terdapat 5 bagian yang dikenal dengan situpak, yaitu situasi, tugas pokok, pelaksanaan, administrasi dan logistik serta komando dan pengendalian. Bagian situasi umumnya berkenaan dengan analisis kerawanan di suatu lokasi kerja. Kerawanan adalah kelemahan atau kekurangan pengendalian pada fasilitas, operasional, personil, suatu perusahaan yang dapat dieksploitasi sehingga menimbulkan kerugian. Berdasarkan bentuknya kerawanan dapat dibagi menjadi 4 yaitu, kerawanan proses, personil, teknis dan lingkungan sosial. Kerawanan inilah yang kemudian dapat dieksploitasi oleh pihak yang tidak bertanggung jawab, sehingga menimbulkan kerugian bagi perusahaan kita. Kerugian-kerugian tersebut antara lain terhentinya operasional, korban pada pekerja, kehilangan aset, hingga demonstrasi.
Kita ambil contoh misalnya eksploitasi terhadap kerawanan pada proses kerja, yaitu kurang telitinya penyusunan prosedur registrasi tamu atau body check. Kerawanan pada personil, misalnya jumlah personil tidak mencukupi, atau mungkin personilnya tidak terlatih. Kerawanan pada hal teknis, misalnya lokasi kerja sangat terbuka, atau minim peralatan keamanan. Yang terakhir kerawanan pada lingkungan sosial, misalnya kurangnya komunikasi perusahaan dengan lingkungan sekitar. Kerawanan-kerawanan inilah yang kemudian dapat dieksploitasi sehingga kemudian muncul insiden. Akibat prosedur registrasi tamu tidak jelas, ada orang menyusup sampai ke kantor direktur. Akibat jumlah personil minim, area belakang tidak terpantau. Akibat pagar perimeter sangat pendek, maling masuk dengan melompati pagar. Atau akibat pabrik tidak peduli lingkungan, warga sekitar memblokir akses masuk. Sebagai satpam profesional, kita harus mengetahui catatan atau data insiden pada lokasi kerja yang akan kita tempati. Data tersebut dapat diketahui dari data insiden yang ada di internal perusahaan. Dapat juga dicari tahu melalui data kriminalitas yang ada di Polsek misalnya, atau melalui penilaian terhadap kondisi ekonomi sekitar, atau dari publikasi atau berita-berita lokal. Data non-kriminal seperti bencana alam, unjuk rasa atau kecelakaan kerja juga dapat digunakan. Data lain yang bersifat non-kriminal adalah dampak buruk dari perusahaan lain, misalnya vendor atau supplier. Setelah teridentifikasi kerawanan yang ada, maka langkah berikutnya adalah menilai tingkat peluang terjadinya insiden yang berkaitan dengan kerawanan tersebut. Dalam penilaian tingkat peluang insiden tersebut umumnya dibagi menjadi 5 tingkatan yaitu A, B, C, D, dan E. Mulai dari hampir pasti yaitu terjadi pada semua kondisi atau kegiatan yang dilakukan. Besar yaitu mungkin terjadi pada semua kondisi atau kegiatan yang dilakukan. Sedang yaitu terjadi pada beberapa kondisi tertentu. Kecil yaitu mungkin terjadi pada beberapa kondisi tertentu namun jarang dan jarang yaitu mungkin terjadi pada kondisi khusus setelah lama tidak terjadi. Setelah peluang terjadinya insiden teridentifikasi, maka langkah selanjutnya adalah menentukan tingkatan dampak atau akibat dari sebuah insiden. Tingkatan dampak sebuah insiden umumnya dibagi menjadi 5 tingkatan. Tingkatan pertama yaitu tidak diketahui, kerugian dari sebuah insiden tidak tercatat sebelum penentuan tingkat dampak. Kedua, relatif tidak penting, yaitu insiden yang perbaikan kerugiannya akan dianggarkan pada operasional yang sedang berjalan. Ketiga yaitu serius di mana insiden memiliki dampak pada omset sehingga memerlukan perhatian dari manajemen level senior. Keempat, insiden sangat serius, yang berdampak besar pada keseimbangan aset perusahaan. Dan yang kelima adalah insiden fatal, yaitu insiden yang kerugiannya menyebabkan terhentinya operasional perusahaan dalam kurun waktu lama. Setelah diketahui tingkatan peluang dan dampak dari insiden, maka kemudian dapat ditentukan tingkat risiko, dengan rumus peluang dikali dampak sama dengan tingkat risiko. Sebagai contoh peluang A dengan akibat 4, sama dengan tingkat risiko ekstrim, peluang terjadinya tinggi dan dampaknya fatal, yang membutuhkan tindakan segera. Contoh lain misalnya peluang B dengan akibat 2, sama dengan tingkat risiko high atau tinggi, peluang terjadi besar namun dampaknya relatif tidak penting yang perlu perhatian dari manajemen level senior. Contoh lain lagi misalnya peluang D dengan akibat 3, sama dengan tingkat risiko medium atau menengah, peluang terjadi kecil namun akibatnya serius, yang membutuhkan penentuan tanggung jawab manajemen yang terkait. Contoh terakhir misalnya peluang C dengan akibat 1, sama dengan tingkat risiko low atau rendah, peluang sedang dengan akibat tidak diketahui, yang membutuhkan pengendalian dengan prosedur rutin. Keempat tingkatan risiko ini yang kemudian perlu dimitigasi atau dikurangi. Dalam langkah mitigasi, risiko dikenal 4 macam yaitu, menghindar, mengurangi, memindahkan, dan menerima. Menghindari risiko misalnya dengan tidak menyimpan uang di laci kantor supaya tidak berisiko kehilangan uang tersebut. Mengurangi risiko misalnya tetap menyimpan uang di laci, namun kali ini lacinya diamankan dengan gembok. Memindahkan risiko misalnya daripada menyimpan uang di laci, lebih baik menitipkannya kepada teman satu meja. Sedangkan yang terakhir yaitu menerima risiko, misalnya dengan tetap menyimpan uang di laci, namun hanya sedikit saja jumlahnya.
Bentuk-bentuk mitigasi inilah yang kemudian akan dibahas pada episode refresh rencana pengamanan selanjutnya. Cek, tes. Nah, sampai sini ada yang masih bingung? Ada yang paham dari dua video tadi? Halo? Halo, Pak. Ada yang bisa ada yang bisa mengomentari inti dari dua video tadi apalah, Pak? Intinya yang mudah-mudah ya. Gak usah yang sesuai dengan contoh di video tadi ya. Poinnya adalah siapa yang bisa mengomentar, Pak? Silakan. Halo? Izin menjawab, Komandan. Ya, gimana Pak Dedi? Menurut Pak Dedi apa Pak inti dari dua video tadi, Pak? Putus-putus suara, Komandan. Putus-putus. Kalau dilihat secara kasat mata itu untuk peningkatan kualitas keamanan. Terus Hmm. juga KASA, produk-produk kita juga di bidang pelayanan. Hmm. Kedisiplinan kita, ketanggapan kita, kejelian kita itu, Komandan. Untuk Benar, meningkatkan kepada kembali. benar Pak Dedi. Ya, siap. Terima kasih Pak Dedi ya. Siap, Ya, sama-sama, Komandan. ya. Jadi intinya ya dari kedua video tadi ya artinya masing-masing unit kerja kita itu punya tingkat kerawanan. Tadi dibahas tingkat kerawanan karena aktivitas lingkungan sosial ya. Misalnya di unit SP Padang tinggi kriminal misalnya kan, tingkat kriminalnya cukup tinggi. Artinya apa? Satpam yang bertugas di situ artinya harus aktif patroli, harus aktif kontrol, harus aktif siaga penjagaan di luar, memantau situasi dan kondisi itu salah satu contoh. Nah, yang lebih memahami lagi situasi di unit kerja kita itu rawan atau enggak, ialah rekan-rekan yang tugas di sana, ya. Dan juga Pak Danrunya pasti memahami wilayahnya masing-masing, ya. Poinnya adalah masing-masing kita di unit kerja punya tingkat resiko yang berbeda-beda. Ada yang tempat unitnya rawan pencurian motor misalnya. Ada yang tempat unitnya rawan aksi demo misalnya. Kenapa? Karena unitnya dekat dengan kantor DPR atau unitnya kantor cabangnya dekat dengan kantor gubernur misalnya. Kan banyak resiko-resiko yang perlu kita hadapi, Pak. Ya, ada unit kerjanya rawan dengan aksi vandalisme misalnya, premanisme misalnya kan. Nah, jadi intinya dari rencana pengamanan secara umum, kita selaku petugas kepolisian terbatas di masing-masing unit kerja, artinya kegiatan kita kayak contoh patroli, peningkatan kewaspadaan jaga, siaga di luar, penggunaan atribut lengkap. Nah itu tolong rekan-rekan tetap konsisten, jalankan. Selama ini sudah berjalan, tetap pertahankan, tetap tingkatkan. Khususnya ini mau menjelang pelantikan presiden, ya, kemudian menjelang pemilihan kepala daerah, ya, bisa saja kemungkinan terburuk itu terjadi di wilayah unit kerja kita, ya. Intinya itu, Pak. Kemudian saya akan langsung saja baca ke suratnya yang dari kantor pusat. Saya tampilkan dulu suratnya. Gambarnya sudah terlihat, Pak.
Siap, sudah kelihatan. Oke. Nah, jadi ini Pak. Lihat. Ya, terima kasih Pak. Jadi surat ini tadi siang kami peroleh dari kantor pusat dengan nomor B467E MNS 10/2024 lampiran 1 perihal rencana pengamanan pelantikan presiden dan pilkada tahun 2024. Ya. Dalam rangka mengantisipasi pengamanan pelantikan presiden dan pemilihan kepala daerah tahun 2024, maka diinstruksikan kepada seluruh cabang PT PKSS meningkatkan pengamanan kewaspadaan di seluruh unit kerja kelolaan PT PKSS. Maksud dan tujuan antisipasi pengamanan pelantikan presiden dan pemilihan kepala daerah. Satu, mengantisipasi gangguan keamanan ya di seluruh unit kerja kelolaan PKSS termasuk BRI. Kemudian dua, meningkatkan kewaspadaan terhadap tindakan kriminal, tindakan vandalisme, kemudian tindakan aksi terorisme dan modus kejahatan skimming ATM. Ya, jadi poker kita itu rentan dan masing-masing punya e-channel, punya mesin ATM dan CRM. Nah, itu rawan modus kejahatan ini, Pak. Ya, maka dari itu tetap kita lakukan kewaspadaan, rutin cek kondisi ATM atau CRM-nya. Kemudian yang ketiga, antisipasi pengamanan saat hari pelantikan yaitu tanggal 20 hari Minggu ya. Hari Minggu 20 Oktober dan pencoblosan kepala daerah tahun 2024 diadakan serentak di seluruh Indonesia itu tanggal 27 November 2024 ya bulan depan. Nah, artinya karena ini kita udah mau menjelang pelantikan presiden tanggal 20 ya artinya terutama PGS yang jaga Sabtu Minggu ya di wilayah Palembang ya unit-unit yang dekat dengan kantor DPR itu rawan aksi demo. Jadi tolong infokan kalau memang ada gangguan, misalnya unit kerja didatangi oleh sekelompok orang, ya, oleh sekelompok organisasi misalnya kan, tiba-tiba mau bikin onar, ribut dan lain-lain, nah tolong segera laporkan ke komandannya Pak Danru. Pak, tak mungkin lah Pak. Ya, bisa saja kemungkinan hal yang seperti itu terjadi. Ya, bisa saja. Kita mengantisipasi. Ya, mudah-mudahan tetap dalam kondisi aman. Ya, mudah-mudahan. Ya, lalu untuk yang unit yang lain, ya begitu juga. Ya, di masing-masing semua daerah wilayah, tolong tetap tingkatkan kewaspadaan. Ya, takutnya ini euforia pelantikan presiden disusupi oleh orang yang tidak senang dan lain-lain. Ya, mudah-mudahan tidak ada hal-hal yang menonjol lah di semua unit kerja kita, Pak. Ya, tapi kita harus tetap tidak boleh anggap sepele, ya tetap kita tingkatkan kewaspadaan di masing-masing unit kerjanya. Artinya pantau kalau memang ada hal-hal yang mencurigakan. Ya, dalam hal ini yang kita waspadai pertama aksi massa, ya aksi massa itu. Kemudian langkah-langkah pengamanan oleh kantor cabang PKS Selindo. Pertama satu, meningkatkan kewaspadaan dari kemungkinan adanya gangguan keamanan, ketertiban masyarakat atau Kamtibmas. Wajib tetap harus kita tingkat kewaspadaan. Kedua, membentuk tim patroli ya di unit kerja dalam rangka pelantikan pengamanan presiden dan kepala daerah. Adapun tim tersebut dari pimpinan cabang, wakil cabang, chief, RO dan anggota satuan pengamanan organik dan DRU ya dalam hal ini. Kemudian monitoring petugas keamanan di unit kerja kelolaan dilakukan secara langsung mengunjungi unit kerja kelolaan SIDA dan dapat juga dilakukan secara virtual untuk unit kerja yang terjauh. Selanjutnya melakukan pemetaan unit kerja kelolaan dengan kategori rawan dari ancaman dan gangguan. Nah, ya untuk wilayah yang termasuk kategori rawan, ya misal contoh ya wilayah kita ambillah Kayu Agung misal atau Sekayu
ya, atau Lubuk Linggau, ya, tuh tolong ya masing-masing dari kita tahu mana saja wilayah kita yang punya potensi rawan, ya, tindak kriminal, aksi demo massa dan lain-lain. Artinya kita harus meningkatkan kewaspadaan jaganya, ya, jangan tetap santai aja Pak, tetap tidak tahu bahasa Palembang, ya, atau tidak peduli, bodoh amat lah, terserah. Tidak, jangan Pak ya, tolong mari kita tingkatkan kewaspadaan jaga kita. Selanjutnya, berkoordinasi dengan Polsek, Polres, Koramil, tokoh masyarakat, RT RW, dan tokoh agama setempat. Selanjutnya, kantor cabang PKSS melaporkan setiap hari kondisi unit kerja kelolaan yang berkaitan dengan keamanan, bencana alam, kebakaran, kerusuhan, vandalisme, sabotase, perampokan, atau pencurian, dan lain-lain melalui WA Group. Ya, artinya rekan-rekan tolong laporan situasi grup di masing-masing cabang. Ya, ini mau kami teruskan ke kantor pusat. Artinya tolong kirim. Ya, misal cabang Sriwijaya update kirim laporan yang mau itu shift pagi, shift sore, shift malam. Itu juga di Sungai Liat, begitu juga di Kayu Agung, begitu juga di Lubuk Linggau, Pagar Alam, ya. Tolong yang tugas, ya, pada tanggal 20 ini, ya, kami minta kirimkan, ya, laporan situasi ini kerjanya, ya. Begitu juga dengan seterusnya Pak, ya, tetap rekan-rekan kirim update laporan situasi keamanannya. Kenapa? Karena kami akan teruskan pelaporannya ke kantor pusat. Selanjutnya, demi kelancaran dan pelaksanaan tugas di wilayah unit kerja, AKC Operation RO mendata petugas jaga dan pada saat pelantikan dan pemilihan kepala daerah yang mencatat nama dan nomor handphone. Oke, aman lah. Lanjut, seluruh pekerja PKSS tidak diperkenakan mematikan HP. Ya, artinya handphone selalu dalam keadaan aktif. Ya, terutama pada saat pelantikan presiden dan pemilihan kepala daerah, terutama pada saat bertugas, agar mudah terhubung saat terjadi keadaan darurat. Ya, jelaslah, dan mungkin kita sedang tugas, HP kita matikan. Tidak, ya, saya yakin itu kita aktifkan semua. Dan juga minta tolong bagi rekan-rekan juga yang dalam kondisi off dinas atau turun dinas, handphonenya tolong tetap kita aktifkan. Siapa tahu rekan kerja kita membutuhkan bantuan, ya, itu. Apalagi Danru, ya, minta tolong Pak Danru handphonenya tetap aktif. Selanjutnya, poin 9, petugas keamanan harus selalu standby, dapat dihubungi setiap on call, tidak diperkenankan meninggalkan tempat atau tidur pada saat sedang bertugas. Poin 10, untuk unit kerja yang bekerja dan kelolaannya sudah terdaftar di aplikasi agar mengoptimalkan penggunaan laporan dan absensi. Ya. Lanjut, segera dilakukan sosialisasi terkait dengan pola pengamanan seluruh unit kerjaan binaan dan hasilnya dilaporkan kepada divisi kualitas divisi layanan bisnis PT PKSS. Arahan bagi petugas pengamanan. Ya, yang pertama, 1, melakukan tugas dengan penuh tanggung jawab. Kedua, melakukan patroli baik di dalam maupun di luar, ya, di lingkungan unit kerja minimal 1 jam sekali dengan melakukan hal-hal yang sebagai berikut. 1, memeriksa kondisi panel listrik serta tidak ada colokan listrik yang bertumpuk atau tidak terpakai. Lanjut, memeriksa setiap ruangan dan dapat terpantau dari monitor CCTV. Lanjut, mematikan lampu dan mencabut kontrak peralatan listrik yang tidak digunakan. Kemudian memeriksa kondisi AC dalam keadaan mati jika tidak digunakan serta tidak ada kebocoran selang pipa pembuangan. Lanjut, pastikan pintu dan jendela
terkunci. Yang ketiga, patroli petugas pengamanan khusus perbankan. Yang pertama, memastikan keadaan mesin CRM online tidak ada indikasi mencurigakan, yaitu modus kejahatan skimming. Memeriksa stiker kontak pengaduan bank, pastikan tidak ada pemalsuan stiker. Kemudian, jika ada hal-hal yang tidak dianggap biasa, CRM offline, kabinet CRM longgar, atau ada kartu yang mengganjal sehingga tidak bisa memasukkan kartu, segera hubungi pihak vendor, ya, pihak vendor BG. Kemudian nasabah yang terlalu lama berada di ruang ATM wajib diwaspadai dan diawasi serta ditegur dengan sopan. Ya, semalam kami dapat informasi ya dari SPO masing-masing cabang ada modus baru, ya, modus kejahatan baru dengan cara yang menukar kartu nasabah. Sebenarnya modus ini modus lama, ya. Pura-pura nolong, ternyata dia cek kartunya mana, Pak? Kartunya. Ternyata dengan cepat kartu itu ditukar, ya. Sehingga PIN dan lain-lain bisa ketahuan, tuh hebat sekali, ya. Ya, macam-macam lah modus pelaku tindak kejahatan. Nah, kita sebagai petugas pengamanan, tolong Pak, kalau memang ada nasabah yang menurut kita transaksinya lama, apakah dia nampak bingung, ataukah dia mencurigakan, mau melakukan tindak kejahatan atau yang lain, nah, segera kita antisipasi, Pak. Ya, minimal kita tidak langsung menuduh, ya, dengan artian kita tegur dulu. Misalnya, selamat malam Pak, ada yang bisa kami bantu, misalnya seperti itu, Pak. Jangan langsung, Bang, kau nak maling ya, misalnya. Atau kau nak niat jahat ya, jangan. Ya, karena kenapa? Karena belum ada buktinya. Kalau sudah A1 terbukti, baru kita eksekusi, baru kita tangkap, dan kita amankan. Selanjutnya, segera melapor kepada petugas apabila ada kerusakan dan gangguan pada mesin CRM dengan petugas BG. Kemudian mencatat barang inventaris yang disimpan di unit kerja, membuat dokumentasi foto barang inventaris, kendaraan dinas, unit kerja, mesin CRM, dan dilakukan setiap pergantian tugas. Keempat, selalu siaga di unit kerja atau pos jaga masing-masing. Petugas keamanan dalam posisi standby dan terlihat berada di unit kerja kelolaan. Jadi standby di luar. Kemudian mencatat dan menyimpan nomor telepon penting yang ada kaitannya dengan pengamanan, yaitu nomor pimpinan unit kerja, unit misalnya, atau supervisor, atau SPO. Ya, kemudian RO, Polsek, Polres, Koramil, pemadam kebakaran, PLN, dan lain-lain. Nah, jadi tolong dicek lagi, Pak, ya, nomor kontak PLN kalau memang ada indikasi konslet listrik, itu wajib punya. Kalau memang ada potensi kebakaran, nomor damkar juga wajib punya. Lanjut, tetap memberikan pelayanan kepada nasabah apabila ada yang ingin bertanya atau ingin mencari informasi perbankan dengan tetap hati-hati dan waspada. 7. Mengambil langkah-langkah tindak lanjut apabila menemukan hal-hal yang mencurigakan dengan melaporkan kepada pihak yang berwenang. Selalu waspada terhadap orang-orang yang tidak dikenal. Kemudian 8. Melakukan pengamatan terhadap tamu yang datang dengan mencatat identitas secara lengkap dan melakukan pemeriksaan dengan sopan dan tegas apabila diperlukan. Nah, ini terkait tamu, Pak, ini sekalian. Nanti besok itu ada lomba BSC di Novotel. Ya, kami minta semua cabang, Pak, ya, artinya tetap tingkatkan kewaspadaan kita terkait antisipasi kunjungan, ya, pejabat-pejabat BRI, ya, kemudian pejabat-pejabat dari kampus misalnya, ya, terutama di wilayah Palembang, mengikuti Sriwijaya dan Rifai.
Hati-hati Pak, karena kita tidak kenal, belum kenal ya, belum paham ini siapa, ya. Tolong siagalah penjagaannya di luar. Ya, kalaupun memang ingin izin ke toilet, kita pastikan dulu, ya ini memang benar orang BRI atau bukan. Ya ditanyakan dengan baik. Bahwasanya prosedur kita kan, kalau orang luar, yang untuk penggunaan toilet, mohon maaf, tidak diizinkan selain di jam operasional. Ya, jadi tolong sampaikan seperti itu. Kalau memang dia benar orang BRI, pengizin di toilet, tidak apa-apa, kita izinkan, bila perlu kita kawal, ya, kita antar ke tempat toiletnya misalnya, ya, dipantau di lanjuti. Kemudian lanjut apabila terjadi hal-hal yang tidak diinginkan seperti kebakaran, percobaan pencurian, perampokan, penganiayaan terhadap petugas dan lain-lain, apalagi terhadap nasabah. Ya, kita pernah ada kejadian di Pagar Alam, ya, itu jangan sampai terjadi lagi. Ya, segera melapor ke Komandan Regu atau Dandu, ya, RO, ROC, wakil pemimpin cabang, pemimpin unit kerja masing-masing, dan pihak yang berwajib. Kemudian mengimplementasikan gerakan Gistar, ya, grooming, siap tangguh, aktif, responsif dalam bertugas sebagai bentuk profesionalisme satuan pengamanan. Demikian disampaikan untuk dapat jadi pedoman dalam melaksanakan tugas dan dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab. TPKSS, Pak Apriano, Kepala Divisi. Jadi itulah intinya rekan-rekan. Ya, surat edaran ini dikeluarkan tujuannya adalah mengantisipasi agar kita lebih waspada. Ya, kita berdoa saja tidak ada hal-hal yang menonjol atau kejadian-kejadian yang aneh-aneh lah. Ya, dengan catatan yaitu tadi kita aktif patroli, kita aktif laporan, ada orang yang mencurigakan kita tegur, kita waspadai, ya, ada tamu yang berkunjung kita pastikan dulu ini siapa, benar dah, ya, itu yang paling penting itu. Sampai sini Bapak-bapak ada yang ingin ditanyakan atau didiskusikan? Monggo silakan. Ada yang ingin ditanyakan atau ingin bahas? Tidak ada? Halo? Cukup? Siap, lanjut, Cip. Cukup, cukup. Paham ya? Kalau paham, saya mau tanya nih satu ya. Coba saya mau tanya Pak Muklis dari Prabu Muli. Pak Muklis, monitor Pak Muklis. Sore Pak Muklis. Mic-nya buka dulu Pak Muklis. Ya. Dari mana, Pak? Ada Pak Muklis? Siap, Bapak. Pak Muklis, kira-kira apa yang ingin dilakukan untuk peningkatan kewaspadaan jaganya Pak di unit kerjanya Pak Muklis? Ya, Pak. Yang pasti, Pak, patroli, Pak, ya, Pak, ya. Untuk meningkatkan unit kerjanya, patroli rutin, Pak, per 2 jam, Pak. 1 jam atau per 2 jam. Kemudian Ya, siap, pelaporan situasinya juga Pak ya. Ya, siap, Bapak. Yang pasti untuk laporan kondisi keadaan kantor dan lingkungan sekitar lingkungan, Bapak. Atau terus meningkatkan untuk ini, Pak, ATM, Pak. Ya, waspadaan di galeri Ya. ATM Pak ya. Baik, Bapak. Gitu. Siapa? Karena gini Pak Muklis, di tempat Pak Muklis itu kemarin kami menemukan langsung ada indikasi ganjal ATM dengan pakai duit 1.000. Siap, Pak. Benar ya? Iya, Pak. Waktu itu yang tugasnya siapa tuh? Delian kalau nggak salah. Pak Deli, Pak. Ya, Deli. Jadi beliau tuh udah curiga subuh-subuh
kok ada orang transaksi di ATM. ATM-nya memang 24 jam. Jadi Sampai jam dipantau 12, Pak. sampai jam 12 ya. Siap. Nah, pagi-pagi dibuka, ada orang transaksi lama. Ternyata curiga lah si Pak Delian. Pak Delian mau negur, orangnya udah pergi. Pak dicek, ada koin 1.000 di dalam masuk card reader itu. Ya, jadi itu Ya. macam-macam modus orang ya. Ya, minta tolong Pak Muklis ya, di Siap. wilayahnya itu rawan Pak. Ya, Siap, Bapak, untuk ditingkatkan, Pak. ya siap. Terkopi, terima Siap. kasih Pak Muklis. Siap, Pak. Makasih, Ya, Pak. yuk mari. Nah, jadi rekan-rekan itu salah satu contoh ya di unit Gelombang. Ya, beruntung petugas kita pada saat itu langsung menyamper ya, langsung datangi orang yang bertindak apa gelagatnya beres ya. Padahal niat si satpam kita tadi mau nanyakan apa yang bisa dibantu. Ternyata langsung lari, langsung kabur. Curiga lah anggota kita. Kenapa orang itu kita deketi langsung lari. Pas dicek di mesin ATM ada indikasi ganjal pakai uang koin 1.000 ya 1.000. Nah jadi itu tolong mulut masuk kartu Pak sering-sering kita cek, sering-sering kita pantau ya. Karena kalau ada nasabah kita yang kejadian, ya kita malu pasti Pak. PGSS malu, ya. Bahkan yang bertugas juga kita nanti dinilai, dievaluasi, kok tidak lakukan patroli, kok bisa terjadi, ya. Jadi itu minta tolong, beda cerita kalau memang kondisi ATM itu di luar unit kerja kita, kayak contoh di Indomaret, di Alfamart, itu kan lepas dari pengawasan. Nah ini di unit kerja, di dalam kantor kita malah tidak terpantau. Nah itu nanti kita malu, Pak. Ya, jadi tolong tetap tingkatkan masing-masing unit kerja yang sampai kita kejadian, kecolongan, aksi, vandalisme atau skimming dan lain-lain. Itu saja. Lanjut, ini kita terakhir ya, Pak ya. Ini terakhir ada surat undangan tes ulang. Apakah di sini ada yang tes ulang sore ini jam 5? Ya, jadi ini undangannya. Tolong yang kemarin nilai ya, nilainya di bawah 75 atau di bawah 70, artinya yang benarnya ada yang benar cuma 17 soal misalnya ya, tidak sampai 20. Nah, tolong silakan ujian ulang. Pastikan nilainya benar 20 sore hari ini. Ya, karena kita ini datanya ya, Jambi 27 orang lagi, Palembang 61 ya. Tolong ke depan kalau ada ujian ulang kalau ada ujian e-learning seperti ini, rekan-rekan kerjanya hati-hati, Pak. Ya, jangan kita sembarangan dalam mengisi. Ya itu. Jadi pastikan gimana caranya pastikan nilai kita tuh bisa benar semua 20. Ya, karena kami perhatikan tesnya soalnya itu lagi dari bulan Januari, Maret, bulan Oktober ternyata soalnya sama. Ada ya, soalnya sama semua. Ternyata. Jadi itu akan menjadi perhatian karena nilai-nilai e-learning ini akan juga menjadi rekomendasi perpanjangan PGWT kita, Pak. Untuk yang standarnya PKSS. Kalau standarnya BRI, TPK BRI. Kalau standarnya PKSS, nilainya TPK, buku saku, sapam, PKSS. Ya, jadi itu saja. Cukup. Tidak ada yang ingin ditanyakan, Pak. Cukup ya. Kalau Siap, cukup, Cip. cukup, ya terima kasih banyak rekan-rekan semua. Ya, sebelum kita akhiri, kita foto dulu. Minta tolong. Ya, ya kita foto dulu, Pak. 1, 2, 3. Lanjut. Lagi 1, 2, 3. Sekali lagi 1, 2, 3. Ya.
1, 2, 3. Terakhir. 1, 2, 3. Baik, itu saja rekan-rekan. Terima kasih banyak ya atas waktunya. Ya, kami minta tolong kerjasamanya. Mari kita tingkatkan Pak waspadaan jaga kita. Ya karena dalam minggu ini banyak aktivitas kita yang perlu kita tingkatkan. Ya, Siap, Cip. antisipasi. Siap, Cip. Siap. Itu saja. Terima kasih banyak Bapak-bapak semua. Jaga kesehatan. Ya, tetap tingkatkan kewaspadaan. Siap, Komandan. Siap, nah. Saja mohon maaf apabila ada salah-salah kata. Kami akhiri. Ya, Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore rekan-rekan. Selamat Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bagi kita semua. Waalaikumsalam.